Assalamualaikum sahabat Zona Film. Anak autis ini selain punya refleks yang sangat cepat, ternyata sob, dia juga mampu menguasai teknik-teknik bela diri hanya dengan sekali lihat saja. Wah, ini mah pasti seru sob. Karena saat nyawa ibunya terancam, dengan brutalnya ia pun mengeluarkan semua kemampuannya untuk membantai habis para gangster dengan jurus-jurus yang sangat mematikan. Oke sob, tanpa berlama-lama, ini kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan perseteruan antara gangster Thailand dengan Yakuza Jepang, di mana saat itu pimpinan Yakuza yang bernama Masashi tampak sedang ditodong oleh kubu gangster Thailand yang memaksa para Yakuza untuk tidak beroperasi di daerah kekuasaan mereka. Sementara pihak Yakuza sendiri terlihat sedang menodong seorang perempuan bernama Jin yang merupakan tangan kanan atau semacam orang kepercayaan lah. Orang yang selalu diandalkan oleh bos gangster Thailand yang bernama Pongpat. Lalu saat salah satu anggota Yakuza mulai emosi, untungnya sob, Masashi segera menghentikan perseteruan itu dengan berjanji jika para Yakuza tidak akan beroperasi lagi di wilayah yang dikuasai oleh gangster Pongpat. We won't embed you tough guy. Dan saat melihat Jin yang hendak pergi meninggalkan tempat itu, Masashi yang sepertinya merasa tertarik dengan pesona keberanian Jin, akhirnya mencoba untuk mendekati Jin di keesokan harinya. Singkat cerita, mereka berdua pun resmi menjalin hubungan, bahkan sampai menikah tanpa sepengetahuan Pongpat. Padahal saat itu, Jin sendiri masih aktif sebagai tangan kanan Pongpat yang selalu menemaninya dalam menarik uang tagihan ke beberapa orang pengusaha. Lalu di suatu malam, Pongpat yang ternyata telah mengetahui hubungan antara Jin dan juga Masashi langsung menyerang para Yakuza. Lalu saat Jin memutuskan untuk meninggalkan Pongpat dengan pergi bersama Masashi, Pongpat pun menegaskan jika sampai dia melihat kebersamaan mereka lagi, maka dia tak akan segan untuk menghabisi mereka berdua. Lalu keesokan harinya, Jin pun meminta Masashi untuk kembali ke Jepang demi keselamatan mereka berdua. Dan beberapa bulan kemudian, Jin yang saat itu sedang hamil besar memutuskan untuk mengungsi ke sebuah tempat terpencil agar dia bisa membesarkan anaknya dengan rasa aman. Namun setelah anak itu lahir, dokter pun memberitahu Jin jika anaknya memiliki kendala dalam perkembangan otaknya, atau bisa dikatakan jika anak Jin yang dia beri nama Zen didiagnosa menderita autis, hingga Zen membutuhkan perawatan khusus dari Jin karena tentu saja anak dengan gejala autis seperti ini akan kesulitan dalam berkomunikasi, bahkan akan berpengaruh juga pada cara dia dalam berinteraksi sosial dan juga cara dia dalam berperilaku. Mengetahui hal itu, layaknya seorang ibu, Jin pun tetap membesarkan Zen dengan penuh cinta. Bahkan dia juga memberinya sebuah boneka kecil. Kemudian Jin pun menulis surat untuk Masashi dan menceritakan tentang kelainan yang dialami oleh anak mereka. Namun ternyata sob, kabar tentang Jin yang telah berkomunikasi kembali dengan Masashi sampai ke telinga Pongpat hingga dia pun langsung mendatangi rumah Jin. Sen! Kemudian Pongpat pun memotong ibu jari kakinya Jin sebagai bentuk hukuman karena Jin dianggap telah melanggar perjanjian saat kembali berkomunikasi dengan Masashi. Melihat ibunya meringis kesakitan, seketika itu Zen pun jadi menangis. Dan setelah kejadian itu, Jin pun memutuskan untuk pindah rumah lagi ke tempat yang lebih terpencil. Lalu saat Zen sedang asik menggambar,
Ternyata Sob, Zen ini memiliki pendengaran yang sangat tajam, melebihi kemampuan mendengar anak normal pada umumnya. Dan di tempat itulah, Zen tumbuh dengan melihat orang-orang yang sedang latihan Muay Thai tepat di samping rumahnya. Dan saat Zen mulai tumbuh besar, dia pun mencoba meniru gerakan Muay Thai yang selalu dilihatnya, hingga kaki Zen pun penuh dengan luka. Dan keesokan paginya, Zen membalut tiang tersebut dengan kasur kapuk agar Zen tidak terluka lagi. Kemudian Zen pun terlihat sedang bekerja sebagai kasir di sebuah restoran Jepang. Dan sepulangnya dia bekerja, Zen melihat seorang anak laki-laki gelandangan yang sedang dipukuli oleh anak-anak lainnya. Hingga Zen yang tak tega pun membawanya pulang dan menampung anak tersebut di dalam rumahnya. Semenjak itulah, Zen selalu ditemani oleh anak laki-laki tersebut yang diketahui bernama Mom. Ternyata Sob, Zen bukan hanya memiliki pendengaran yang sangat tajam saja, melainkan dia juga memiliki refleks yang sangat cepat hingga saat mau mencoba mengganggunya. Dan setelah mereka beranjak remaja, Mom pun memanfaatkan bakat yang dimiliki oleh Zen untuk membuat pertunjukan lempar tangkap demi bisa mendapatkan uang. Lalu saat mau memberi kesempatan kepada pengunjung untuk menguji kemampuan Zen, tiba-tiba ternyata Sob, ada seseorang yang telah melempar pisau ke arah muka Zen. Mengetahui jika itu adalah ulah para preman yang menguasai wilayah tersebut, Mom pun segera menarik Zen untuk membawanya pulang. Namun yang terjadi, dan setibanya di rumah, Mom pun memberikan uang hasil pertunjukan mereka kepada Zen untuk membantu pengobatan Zen yang memang saat itu sedang sakit. Ternyata Sob, tujuan Mom melakukan semua itu adalah untuk membantu perawatan Zen karena Mom tahu jika saat ini Zen sedang menderita kanker yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk bisa melakukan kemoterapi. Kemudian mereka berdua pun mengantar Zen ke rumah sakit untuk menjalani proses kemoterapi. Dan karena Zen harus dirawat beberapa hari di rumah sakit, dia pun menitipkan Zen kepada Mom. Lalu di malam harinya, mereka berdua kembali melakukan pertunjukan di tengah keramaian kota. Dan saat hendak pulang, Zen menanyakan kenapa ibunya tidak ikut pulang. Kemudian Mom pun mencoba menjelaskan jika saat ini mereka membutuhkan uang yang lebih banyak agar ibu Zen bisa menuntaskan pengobatannya dan bisa secepatnya pulang. Lalu setibanya di rumah, Mom pun terlihat kebingungan karena uang yang terkumpul masih belum cukup untuk bisa membayar biaya pengobatan Zen. Sementara Zen sendiri terlihat sedang asik menonton film yang memperlihatkan pertarungan aktor bela diri Tony Jaa dengan jurus Muay Thai-nya. Dan saat itu, Mom tak sengaja menyenggol sebuah kotak yang di dalamnya terdapat gulungan buku hitam yang berisi catatan orang-orang yang berhutang kepada Zen. Mengetahui jika orang-orang yang ada dalam catatan itu ternyata memiliki utang yang banyak kepada Zen, Mom pun jadi punya ide untuk mendatangi orang-orang tersebut demi menagih uang milik Zen agar mereka bisa membayar pengobatan kemoterapinya Zen. Singkat cerita, Zen yang kini sudah kembali ke rumah pun mulai mengalami kerontokan sebagai efek dari pengobatan kemoterapinya. Dan saat Zen melihat kondisi rambut ibunya yang pada rontok, dia pun langsung berteriak histeris.
Untungnya sob, Jin berhasil menenangkan anaknya itu. Namun setelahnya, Zen pun nekat memotong rambutnya sendiri agar sama dengan ibunya. Lalu beberapa saat kemudian, setelah Jin tertidur, Mom pun mengajak Zen untuk menagih hutang kepada seorang pria yang merupakan pengusaha pabrik es batu. Namun bukannya membayar sob, pria itu malah memarahi mereka dan bahkan dia juga menyuruh anak buahnya untuk menyeret paksa Mom dan juga Zen agar keluar dari area pabrik. Zen yang tahu jika ibunya sangat butuh uang itu untuk membayar biaya rumah sakit, segera bangkit untuk kembali menagih hutang kepada pria tersebut. Dan lagi-lagi sob, pria itu kembali berbuat kasar hingga hidung Zen pun berdarah. Lalu saat Zen mulai emosi, Mom menarik Zen dan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Lalu di malam harinya, saat Zen sedang tertidur, dia pun mengalami mimpi yang aneh. Dan saat terbangun, Zen pun kembali mendatangi pabrik es batu dan langsung menagih uang kepada pria pemilik pabrik tersebut. Dan lagi-lagi sob, Zen mendapat perlakuan kasar dari para pekerja di sana. Lalu saat Zen tergeletak tak berdaya, dia pun mendapat beberapa kilasan ingatan tentang ibunya dan juga kilasan ingatan tentang jurus Muay Thai dari adegan film yang sering ditontonnya. Dan kini, dengan penuh amarah, Zen pun kembali bangkit dan... Ternyata sob, Zen mampu menggunakan jurus tendangan Muay Thai yang ditirunya dari TV dengan tepat sasaran dan sangat mematikan. Setelah melumpuhkan para pekerja dan juga bosnya, Zen pun langsung mengambil uang tersebut. Dan setibanya di rumah, Zen pun langsung memberikan uang itu kepada Mom. Dan setelahnya, dia pun langsung kembali tidur. Lalu keesokan harinya, mereka berdua pun kembali mendatangi sebuah pabrik untuk menagih utang. Awalnya pria yang ditagih itu menyambut ramah kedatangan mereka dan bahkan langsung menyiapkan sejumlah uang sesuai permintaan Mom. Namun ternyata sob, pria itu malah meledek dan mempermainkan mereka hingga Mom pun harus berusaha untuk bisa menangkap uang tersebut. Lalu saat Zen berhasil menangkap uangnya, para pekerja pun langsung mengejar mereka yang kabur ke dalam pabrik. Dan saat Zen hampir tertangkap, dia pun langsung melakukan perlawanan. Setelah melumpuhkan mereka semua, Zen pun mengambil kembali uangnya dan mereka pun langsung menuju rumah sakit untuk memeriksa keadaan Jin.
Kemudian mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan penuh kehangatan. Sementara itu di tempat lain, si pemilik pabrik yang sebelumnya dihajar oleh Zen terlihat mendatangi Pongpat untuk melaporkan apa yang telah diperbuat Zen kepadanya. Mendengar laporan itu, Pongpat pun memerintahkan anak buahnya untuk terus mengawasi Zen. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Mom dan juga Zen yang sedang mendatangi tempat penjagalan daging untuk menagih utang kepada pemilik tempat tersebut. Dan karena si pemilik tempat itu bukan hanya tidak mau membayar utangnya, dia juga malah menantang Zen. Hingga inilah yang terjadi. Akhirnya sob, si bos daging pun mau membayar utangnya. Lalu keesokan harinya, Jin tampak terkejut saat menemukan buku catatan utangnya ada di tangan Zen. Merasa curiga, dia pun langsung menanyakan hal itu kepada Mom. Lalu saat mengetahui jika selama ini mereka telah mendatangi orang-orang yang ada dalam buku catatan Jin, dia pun langsung memarahi Mom. Mengetahui jika Mom terpaksa melakukan semua itu demi bisa membayar biaya pengobatan Jin, akhirnya Jin pun hanya bisa menangis pasrah. Jin yang merasa jika masalah ini akan terus berlanjut, akhirnya dia pun menyuruh Mom untuk mengantarkan surat yang ditujukan untuk Masashi ke sebuah restoran Jepang. Lalu saat Mom akan kembali pulang, dia pun bertemu dengan anak buah Pongpat yang telah mengawasinya. Dan kemudian mereka pun membawa surat tersebut ke hadapan Pongpat. Setelah membaca surat itu, Pongpat pun menyuruh mereka untuk mengirimkan suratnya kepada Masashi dengan tujuan agar Pongpat bisa menghabisi mereka sekaligus. Singkat cerita, surat itu pun telah sampai di tangan Masashi. Mengetahui situasi genting yang sedang dialami Jin, Masashi pun segera bergegas untuk pergi ke Thailand. Sementara di Thailand, terlihat Jin yang sedang menemani Zen bermain ayunan di sebuah taman. Kemudian Jin yang mencemaskan Mom pun bermaksud untuk menelponnya. Namun ternyata sob, telepon itu diangkat oleh anak buah Pongpat yang mengatakan jika mereka akan menghabisi Mom seandainya Jin tidak segera datang ke markas mereka. Singkat cerita, mereka berdua pun telah tiba di markas Pongpat. Dan saat Jin menanyakan keberadaan Mom, lalu saat mereka menodong Jin dan juga Zen yang hendak membantu Mom, mengetahui jika ibunya dalam bahaya, Zen pun langsung menyerang. Untungnya sob, Jin masih bisa bangkit untuk membantu Zen. Kemudian Zen pun terlibat pertarungan dengan 3 petarung andalan Pongpat.
Setelah berhasil menghajar ketiga petarung itu, Zen pun bermaksud menyelamatkan ibunya yang kini sedang dibawa paksa oleh Pongpat masuk ke sebuah ruangan. Dan ternyata sob, ruangan itu dipenuhi para anak buah Pongpat yang bersiap untuk menghadang Zen. Melihat banyaknya pria yang mencoba menghadangnya, Zen yang tak gentar sedikit pun langsung membrutal dengan jurus Muay Thai andalannya. Kemudian muncullah seorang remaja yang bertingkah sangat aneh dan langsung menyerang Zen. Ternyata sob, meski remaja itu terlihat tidak normal, namun dengan mudahnya dia bisa mengalahkan Zen. Dan saat Zen mulai terpojok, dia pun mencoba mempelajari gerakan dari remaja tersebut sampai akhirnya Zen pun mampu meniru semua gerakannya dan mampu menandingi serangannya. Setelah mengalahkan remaja aneh itu, para anak buah Pongpat yang tersisa pun langsung mengambil pedang katana dan bersiap menyerang Zen. Namun tiba-tiba datanglah Masashi yang langsung membantu Zen. Sayangnya sob, Zen harus merelakan dirinya tertusuk demi menyelamatkan Masashi. Hingga Masashi yang emosi pun langsung membrutal. Di tengah hiruk-pikuk pertarungan, Zen pun mendekati ibunya yang terkapar tak berdaya. Setelah menghajar Zen, Pongpat pun langsung membawa Zen. Melihat itu, Zen yang murka pun kembali bangkit dengan menggenggam dua sarung katana. Sementara Masashi yang sudah kelelahan pun mulai terlihat tak berdaya hingga dia pun terjatuh pingsan. Dan kini Zen yang mulai geram pun langsung beraksi. Setelah membabat habis semua anak buah Pongpat yang ada di sana, Zen pun langsung mengejar Pongpat yang berusaha lari ke atap gedung. Dan ternyata sob, di sana sudah ada Mom yang langsung menodong Pongpat. Namun yang terjadi, Pongpat yang ketakutan melihat amukan Zen, dengan nekatnya sob, dia pun melompat ke samping gedung yang langsung disusul oleh Zen. Kemudian satu petarung yang masih hidup pun ikut melompat untuk kembali menghadang Zen. Setelah berhasil menyeberang, Zen pun bermaksud untuk kembali memburu Pongpat. Namun para anak buah Pongpat yang berada di bawah segera naik ke atas untuk membantu atasannya.
Dan saat Zen hendak mengejar Pongpat yang sedang berusaha kabur dengan kembali naik ke atap gedung, dia pun kembali dihadang oleh satu petarung terakhir. Dan saat Zen melihat Pongpat yang sedang berusaha kabur, kemudian Zen pun kembali naik ke atas dan menghampiri ibunya yang sudah tak bernyawa. Kemudian Masashi pun mencoba menenangkan Zen dengan memeluk anaknya tersebut. Sementara Mom sendiri hanya bisa menangis tanpa bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, Zen pun kini terlihat sudah berada di Jepang dan melanjutkan hidup dalam pengasuhan Masashi. Nah, gimana sob? Ya meskipun film ini penuh dengan adegan kekerasan, namun sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari sosok Zen ini, yaitu tentang kemampuan bertahan meski orang-orang memandang dengan penuh kekurangan. Karena saat kekuranganmu membuatmu jadi tak dianggap, bisa jadi sebenarnya kamu sedang diajarkan bahwa hidup ini tidak selalu tentang siapa orang-orang yang selalu bersamamu. Tapi hidup ini adalah tentang seberapa kuat kamu bertahan saat semua orang meninggalkanmu. Hidup bukan soal siapa yang lebih banyak punya teman, tapi siapa yang tetap ada saat kamu tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Dan jika kamu belum menemukan tempatmu hari ini, janganlah khawatir, karena bisa jadi tempat terbaik bukan yang langsung terbuka, tapi yang datang saat kamu benar-benar siap untuk menerimanya. Jadi intinya sob, di tengah kesendirian tanpa penghargaan, tetaplah tangguh dengan setia menjaga hati agar tidak penuh benci. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang yang telah berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang selalu menyayangimu.